Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stanley Aristio. Saya kali ini akan mengerjakan nomor 1 dan 2. Pertama kita bahas nomor 1 dulu ya. Nomor 1 sesuai data di atas, sudah kita analisis, panjangnya 5, jumlah data total frekuensinya 40. Nah, rumus pengerjaannya nomor 1 itu menggunakan rumus range. Range sama dengan X max dikurang X min, hasilnya 41 dikurang 12 sama dengan 29. Nah, kita carikannya sama dengan 1 tambah 3,3 log n sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 1 tambah 3,3 kurung buka 1,6021 kurung tutup sama dengan 1 tambah 5,3 hasilnya 6,3, kita bulatkan menjadi 6. Terus kita kerjakan PK nya sama dengan P per K sama dengan 29 per 6 sama dengan hasilnya 4,8, kita bulatkan menjadi 5. Nah, itu saja tentang nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya, kembali lagi bersama saya Stanley. Sekarang kita mengerjakan nomor 2. Nomor 2 seperti kita lihat sudah ada tabel kolomnya ya. Datanya di atas 12 ke 16, jaraknya 5, 17 ke 21, jaraknya 5 dan seterusnya seperti itu. Nah, titik bawahnya itu 11,5. 11,5 dapat dari mana? 11,5 itu dari 12 dikurang 0,5 hasilnya 11,5. Cara cari tepi atasnya gimana? Nah, kita lihat di samping 12 kan ada angka 16 ditambah 0,5 hasilnya 16,5. Nah, cari X nya gimana? Titik tengahnya 11,5 tambah 16,5 hasilnya 28, kita bagi 2 FI nya. Nah, hasilnya 14 dan seterusnya seperti itu sampai kita ketemu total nilai frekuensinya. Total frekuensinya sama dengan 40. Nah, itu saja penjelasan tentang nomor 2. Terima kasih guys. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Agnastasia. Saya dari Fakultas Bisnis jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal 3 yaitu histogram dan poligon frekuensinya, dan soal 4 yaitu hitunglah nilai kuartil dan jangkauan antar kuartil. Yang pertama kita bahas soal 3 terlebih dahulu. Di sini sudah ada tabel yang berisikan data, frekuensi, dan nilai tengah. Untuk membuat grafik, histogram, dan poligon, yang membedakan yaitu di bentuknya dan di sumbu X-nya. Nah, kalau histogram itu merupakan grafik yang berbentuk balok, dan poligon merupakan grafik yang berbentuk garis. Nah, untuk sumbu X-nya, histogram, sumbu X-nya menggunakan data atau tepi kelas. Dan kalau poligon frekuensinya, sumbu X-nya menggunakan nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita dapat menggunakan rumus, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atas itu yang ini, dan batas bawah itu yang ini. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 12 ditambah 16 dibagi 2. Jadi hasilnya 14. Jadi nilai tengahnya adalah 14. Begitupun seterusnya. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah grafik yang berbentuk balok, di mana sumbu horizontal atau sumbu X adalah tepi kelas, dan sumbu vertikal atau sumbu Y adalah frekuensi setiap kelas. Jadi, grafik histogram itu merupakan grafik yang berbentuk balok seperti ini. Nah, untuk sumbu X di sini merupakan nilai dari data atau tepi kelas yang ada di tabel ini. Nah, untuk sumbu Y merupakan nilai dari frekuensi. Nah, ini juga ada di tabel. Nah, untuk balok pertama, artinya yaitu tepi kelasnya 12 sampai 16 dengan frekuensinya 2. Balok kedua, tepi kelasnya 17 sampai 21, frekuensinya adalah 5. Dan untuk balok ketiga, tepi kelasnya 22 sampai 26, frekuensinya 10. Balok keempat, tepi kelasnya 27 sampai 31, frekuensinya adalah 8. Balok kelima, tepi kelasnya 32 sampai 36, frekuensinya adalah 9. Balok keenam, tepi kelasnya 37 sampai 41 dan frekuensinya adalah 6.
Selanjutnya ada poligon. Poligon adalah garis yang menghubungkan antara nilai tengah kelas atau XI dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Jadi grafik poligon merupakan garis yang menghubungkan titik-titik yang ada di sini. Nih. Untuk sumbu X-nya merupakan nilai tengah kelas yang ada di sini. Dan untuk sumbu Y-nya merupakan frekuensi. Nah, untuk titik pertama artinya nilai tengah kelasnya 14 dan frekuensinya adalah 2. Titik kedua nilai tengah kelasnya 19, frekuensinya adalah 5. Titik ketiga nilai tengah kelasnya 24, frekuensinya adalah 10. Titik keempat nilai tengah kelasnya 29, frekuensinya adalah 8. Titik kelima, nilai tengah kelasnya 34, frekuensinya adalah 9. Titik keenam, nilai tengah kelasnya 39, frekuensinya adalah 6. Kemudian titik-titik ini dihubungkan dengan garis. Selanjutnya ada histogram dan poligon frekuensinya. Histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi. Jadi, grafik yang ada di sini merupakan gabungan dari grafik histogram dan grafik poligon frekuensi. Jadi, grafik yang berbentuk balok merupakan grafik dari histogram dan grafik yang berbentuk garis merupakan grafik dari poligon frekuensi. Karena grafik ini merupakan gabungan dari grafik histogram dan poligon frekuensi, jadi sumbu X di sini mempunyai dua fungsi. Untuk angka yang berwarna hitam ini merupakan nilai tepi kelas, yang ini merupakan nilai ini untuk grafik histogram. Dan kalau yang angka yang berwarna merah ini merupakan nilai tengah kelas. Nilai ini untuk grafik poligon frekuensi. Untuk sumbu Y-nya sama, merupakan nilai dari frekuensi. Untuk membuat grafik ini, yang pertama kita buat grafik histogramnya dulu, yang membuat kita grafik balok dulu. Setelah kita membuat grafik balok, kita buat titik-titik untuk poligon frekuensi. Nah, titik ini berada di tengah balok karena titik ini merupakan nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas dari tepi kelas, jadi di tengah. Setelah itu titik tersebut digabungkan dengan garis. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai soal 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Agnestasya. Saya dari Fakultas Bisnis jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal 3 yaitu histogram dan poligon frekuensinya, dan soal 4 yaitu hitunglah nilai kuartil dan jangkauan antar kuartil. Yang pertama kita bahas soal 3 terlebih dahulu. Di sini sudah ada tabel yang berisikan data, frekuensi, dan nilai tengah. Untuk membuat grafik histogram dan poligon, yang membedakan yaitu di bentuknya dan di sumbu X-nya. Nah, kalau histogram itu merupakan grafik yang berbentuk balok, dan poligon merupakan grafik yang berbentuk garis. Nah, untuk sumbu X-nya, histogram, sumbu X-nya menggunakan data atau tepi kelas. Dan kalau poligon frekuensinya, sumbu X-nya menggunakan nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah, kita dapat menggunakan rumus, yaitu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atas itu yang ini, dan batas bawah itu yang ini. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 12 ditambah 16 dibagi 2. Jadi hasilnya 14. Jadi nilai tengahnya adalah 14. Begitupun seterusnya. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah grafik yang berbentuk balok.
di mana sumbu horizontal atau sumbu X adalah tepi kelas, dan sumbu vertikal atau sumbu Y adalah frekuensi setiap kelas. Jadi, grafik histogram itu merupakan grafik yang berbentuk balok seperti ini. Nah, untuk sumbu X di sini merupakan nilai dari data atau tepi kelas yang ada di tabel ini. Nah, untuk sumbu Y merupakan nilai dari frekuensi. Nah, ini juga ada di tabel. Nah, untuk balok pertama, artinya yaitu tepi kelasnya 12 sampai 16 dengan frekuensinya 2. Balok kedua, tepi kelasnya 17 sampai 21, frekuensinya adalah 5. Dan untuk balok ketiga, tepi kelasnya 22 sampai 26, frekuensinya 10. Balok keempat, tepi kelasnya 27 sampai 31, frekuensinya adalah 8. Balok kelima, tepi kelasnya 32 sampai 36, frekuensinya adalah 9. Balok keenam, tepi kelasnya 37 sampai 41 dan frekuensinya adalah 6. Selanjutnya ada poligon. Poligon adalah garis yang menghubungkan antara nilai tengah kelas atau XI dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Jadi, grafik poligon merupakan garis yang menghubungkan titik-titik yang ada di sini. Nih. Untuk sumbu X-nya merupakan nilai tengah kelas yang ada di sini. Dan untuk sumbu Y-nya merupakan frekuensi. Nah, untuk titik pertama, artinya nilai tengah kelasnya 14 dan frekuensinya adalah 2. Titik kedua, nilai tengah kelasnya 19, frekuensinya adalah 5. Titik ketiga, nilai tengah kelasnya 24, frekuensinya adalah 10. Titik keempat, nilai tengah kelasnya 29, frekuensinya adalah 8. Titik kelima, nilai tengah kelasnya 34, frekuensinya adalah 9. Titik keenam, nilai tengah kelasnya 39, frekuensinya adalah 6. Kemudian titik-titik ini dihubungkan dengan garis. Selanjutnya ada histogram dan poligon frekuensinya. Histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi. Jadi, grafik yang ada di sini merupakan gabungan dari grafik histogram dan grafik poligon frekuensi. Jadi, grafik yang berbentuk balok merupakan grafik dari histogram dan grafik yang berbentuk garis merupakan grafik dari poligon frekuensi. Karena grafik ini merupakan gabungan dari grafik histogram dan poligon frekuensi, jadi sumbu X di sini mempunyai dua fungsi. Untuk angka yang berwarna hitam ini merupakan nilai tepi kelas, yang ini merupakan nilai ini untuk grafik histogram. Dan kalau yang angka yang berwarna merah ini merupakan nilai tengah kelas. Nilai ini untuk grafik poligon frekuensi. Untuk sumbu Y-nya sama, merupakan nilai dari frekuensi. Untuk membuat grafik ini, yang pertama kita buat grafik histogramnya dulu, yang membuat kita grafik balok dulu. Setelah kita membuat grafik balok, kita buat titik-titik untuk poligon frekuensi. Nah, titik ini berada di tengah balok, karena titik ini merupakan nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas dari tepi kelas, jadi di tengah. Setelah itu, titik tersebut digabungkan dengan garis. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai soal 3. Teman-teman, perkenalkan nama saya Jason Agustina Herianto dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jangkauan persentil. Rumus dari jangkauan persentil yaitu JP sama dengan P90 dikurang P10. Rumus dari P10 yaitu 10/100 dikali N. N yaitu jumlah seluruh frekuensi.
Pada kali ini kita akan mencari tahu jangkauan persentil dari data berkelompok. Di sini ada data dan kita harus mencari jangkauan persentilnya. Caranya yaitu kita mencari letak P10-nya yaitu 10 per 100 dikali 40. 40 didapat dari sini karena ini jumlah frekuensinya. Sama dengan 4 dan yaitu data ke 17 sampai 21. Karena di data 17 sampai 21 ini memuat data ke 3, 4, 5, 6, 7. Kan ininya 4. Jadi datanya dari 17 sampai 21. Lalu ada TB. TB ini didapat dari 17 dikurang 0,5 atau batas atas dikurang batas bawah. Terus ada FP10 yaitu ada 5 dari frekuensi. Dan FK sama dengan 2 dari frekuensi kumulatif. P didapat dari 21 dikurang 7. Hasilnya yaitu 4. Rumusnya yaitu TB10 ditambah 10 per 100 dikali N dikurang FK per FP10 dikali P. TB10-nya yaitu 16,5 ditambah 10 per 100 dikali 40 dikurang 2 dibagi 5 dikali 4. Sama dengan 16,5 ditambah 4 dikurang 2 per 5 dikali 4 hasil 18,1. Lanjut kita mencari P90. Rumusnya yaitu sama, yaitu 90 per 100 dikali N. Yaitu 90 per 100 dikali 40 sama dengan 36. Terletak pada data ke 37 sampai 41 karena memuat data yang 35, 36, 37, 39, 40. Karena di sini 36 dan di sini di data ke 37 sampai 41 ada data ke 36. Terus TB 90-nya yaitu 37 dikurang 0,5 sama dengan 36,5. FP 90 sama dengan 6. FK 34 dan P 41 dikurang 37 sama dengan 4. Masuk ke rumus yaitu TB 90 ditambah 90 per 100 dikali N dikurang FK per FP 90 dikali P. Yaitu 36,5 ditambah 90 per 100 dikali 40 dikurang 36 dibagi 6 dikali 4. Hasilnya yaitu 36,5 ditambah 36 dikurang 34 dibagi 6 dikali 4. Dan ketemu hasilnya 37,8. Setelah ketemu P10 dan P90, maka hasil jangkauan persentilnya yaitu P90 dikurang P10, yaitu 37, hasilnya yaitu 37,8 dikurang 18,1. Hasilnya 19,7. Ini adalah hasil jangkauan persentilnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan soal nomor 6, yaitu menentukan koefisien kemiringan dan koefisien kurtosis kurva. Jadi sebelum mencari koefisiennya, kita harus mencari rata-rata dan median terlebih dahulu. Setelah itu, baru mencari koefisien kemiringannya dan koefisien kurtosis. Rumus mencari rata-rata adalah Fi dikalikan dengan Xi dibagi Fi sama dengan 1135 dibagi 40 sama dengan 28,37. Jadi Fi dikali Xi didapat dari Fi dikalikan dengan Xi tengah sesuai dengan tabel. Lalu kita mencari median. Median sama dengan 26 ditambah 25 per 2 sama dengan 51 per 2 sama dengan 25,5. Setelah itu kita mencari koefisien kemiringannya. Rumusnya adalah alfa sama dengan akar sigma dalam kurung xi min u tutup kurung pangkat 2 n min 1. Lalu hasilnya 2009,1 per 39 sama dengan 51,51. Jadi total koefisien kemiringannya adalah dalam kurung 28,37 dikurang 25,5 per 51,51 sama dengan 2,87
per 51,51 sama dengan 0,05. Lalu berikutnya, koefisien berada di atas angka 0, sehingga kurva condong ke kanan. Lalu selanjutnya kita akan mencari koefisien kurtosis. Rumusnya adalah alfa pangkat 4 sama dengan 1 per n sigma f dalam kurung xi dikurang min u tutup kurung pangkat 4 per alfa pangkat 4 sama dengan 1 per 40 dikali 213.123,42 per buka kurung 51,51 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 5.328,08 per 7.039.895,28 sama dengan 0,00075 lebih kecil dari 3. Artinya kurva Platir kutik. Nah guys, kembali lagi bersama saya Stanley Aristio. Sekarang saya akan menjelaskan nomor 7. Kesimpulannya, koefisien itu berada di atas angka 0 sehingga kurva condong ke kanan. Jadi karena koefisien kemiringan yang kami dapatkan hasilnya lebih besar dari 0, maka kurvanya condong ke kanan. Dan karena hasil koefisien kurtosis kurang dari 3, maka kurvanya berbentuk blok dikurtik. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang. Kita selaku kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mau mendengarkan video tentang penjelasan kelompok kami. Terima kasih guys. Selamat malam.